Asep Saifuddin ini adalah beliau rektor di Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya, rektor di Universitas Trilogi dan ketua Forum Rektor Indonesia. Saat ini juga, beliau pembina Forum Rektor Indonesia dan beberapa yayasan sekolah seperti Bina Bangsa Sejahtera di Bogor, Sekolah Tarbiyatul Muslimin, dan lain. Beliau merintis dari kepala sekolah, kepala yayasan, sampai jadi rektor, dan pembina Forum Rektor ini. Selanjutnya, narasumber kedua adalah Dr. Fatra Faisal. Pastinya sering lihat di TV kan, mungkin kalau kemarin-kemarin yang acara beliau tampil dengan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, ngebahas tentang ekonomi fiskal. Nah, beliau juga adalah dosen dan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke narasumber utama kita untuk memberikan kesempatan materinya selama 15 menit. Mungkin kita mulai dari topik pertama dari Dr. Fitra Faisal, bagaimana cara dampak COVID-19 di Indonesia ini. Yang kedua adalah dampak COVID untuk lembaga pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana lembaga atau organisasi merespon untuk COVID-19 ini. Yang keempat, apakah resolusi yang bisa dilakukan oleh semua negara, organisasi, atau lembaga, dan individu masing-masing yang dapat mengurangi dampak wabah terhadap ekonomi ini. Oke, selanjutnya Dr. Fitra Faisal dipersilakan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Senang sekali saya diundang di sini dan ya kerasa ya, kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu, kalau salah di akhir 2017 atau awal tahun 2018, Ian dan Indah waktu itu, founder dan co-founder, kita diskusi, kita bicara mengenai pengembangan infra digital Nusantara. Waktu itu di kampus UI ya, kita ketemu di UI, beberapa kali ketemu gitu ya, tidak kerasa sudah sampai tahun 2020 dan IDN sudah punya kurang lebih 30.000 users ya, dan juga ratusan sekolah gitu ya. Dari awal kita masih meraba-raba sampai kemudian kita memiliki jaringan yang sangat besar seperti ini gitu ya. Dan karena kita sudah melalui 4 tahun kurang lebih perjalanan infra digital Nusantara dengan jaringan-jaringannya, ya mudah-mudahan disrupsi dari COVID-19 ini bukannya menjadi sebuah masalah buat kita, tetapi akan menjadi sebuah pelecut buat teman-teman juga, kita semua di sini untuk semakin berkembang ya, semakin adaptif dan semakin inline dengan perkembangan teknologi. Nah, saya ingin share dulu beberapa temuan saya terkait dengan dampak ekonomi, dan nanti kita juga akan bicara mengenai bagaimana pendidikan, dalam hal ini sektor pendidikan harus memberikan atau melakukan penyesuaian ya terhadap adanya dampak terorisme. Tapi nanti secara lebih spesifik mungkin Prof. Asep ya akan sharing lebih banyak terkait dengan pengalaman beliau ya menangani COVID ini di institusi pendidikan beliau di Al-Azhar. Nah, oke, saya akan share screen di sini sebentar. Oke, ya, saya juga mengelola lembaga sendiri, lembaga think tank, namanya Nexplosi. Kita juga startup ya, hitungan juga startup. Intinya adalah dalam hal ini berusaha untuk kemudian memberikan pandangan-pandangan strategis dan juga pandangan-pandangan membangun terhadap kegiatan bernegara, dan artinya kita bicara atau kita sering sekali memberikan pandangan-pandangan kita terhadap pemerintah. Jadi ketika COVID-19 ini masuk atau kemudian terdengar di China di sekitar bulan November atau Desember, sebenarnya waktu itu tidak ada yang atau belum ada yang melihat bahwa COVID-19 ini akan menjadi sebuah pandemi global ya. Jadi satu-satunya institusi yang memiliki otorisasi tersebut untuk kemudian mengumumkan keadaan pandemi global adalah WHO gitu ya, dan dalam hal itu WHO juga
belum melihat apa namanya kejadian di China ini akan berdampak seperti ini. Nah, pada saat itu kami juga membuat beberapa perhitungan gitu ya. Jadi kita melihat bahwa dengan asumsi bahwa China ini adalah satu-satunya negara ya, ataupun kalau masuk ke negara lain itu tidak akan terlalu besar, adalah salah satu negara bahkan negara terpenting di dunia, jadi salah satu negara terpenting di dunia dalam konteks jaringan produksi ya, dan juga hubungan antar negara gitu ya, karena memang selama ini banyak yang tergantung pada China dari sisi impor bahan bakunya yang menjadikan China sebagai pabriknya dunia, dan China dalam hal ini bersaing head to head dengan Amerika ya, karena sebelum ada pandemi ini kita juga sering mendengar bahwa China dan US itu sering berseteru ya. Satu hal yang sering kita dengar adalah adanya trade war ya, atau perang dagang antara US dengan China yang dikarenakan Trump ini melihat bahwa China sebagai saingan beratnya gitu ya. Dan kembali lagi ke China, ketika waktu awal kita melihat bahwa mungkin hanya China yang akan terdampak, kita membuat perhitungan gitu ya, di bulan Januari dan juga Februari kita membuat perhitungan bahwa kemungkinan besar dampak dari China ke Indonesia ya, kalaupun terjadi shock di China, terjadi gejolak di China, itu tidak akan terlalu mempengaruhi Indonesia. Kenapa? Nah, Indonesia ini agak unik. Jadi Indonesia ini ada satu buku yang saya tulis namanya Globalization Productivity in ASEAN, itu diterbitkan Palgrave Macmillan, nanti bisa saya share bukunya kalau tertarik. Itu ada diskoneksi dengan rantai produksi global gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara sejawat di ASEAN seperti misalnya Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand gitu ya, kita relatif ketinggalan di jaringan atau partisipasi kita di rantai produksi global, atau artinya kita ada diskoneksi, tidak terhubung ya dengan kondisi global gitu. Nah, di satu sisi ini merugikan, tapi di sisi yang lain ini menguntungkan. Kapan menguntungkan, kapan merugikannya? Nah, pada saat kondisi normal kita ketinggalan gitu ya. Jadi kita ketinggalan faktor pendorong atau mungkin bukan faktor pendorong, tapi ketika faktor penarik ke arah pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih berkesinambungan dan kemudian jauh lebih tinggi gitu. Jadi faktor-faktor ini yang membuat kita ada di level 5%. Nah, pertumbuhan 5% ini memang dibandingkan dengan negara lain memang cukup tinggi ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai potensi kita bicara mengenai bonus demografi. Nah, bonus demografi ini kan suatu hal yang kita miliknya dari tahun 2025 sampai tahun 2030, di mana penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun itu berada pada peak-nya gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya secara komparatif dengan negara-negara yang terlebih dahulu mengalami bonus demografi, ya, Jepang sudah mengalami dulu, China juga sudah mengalami dulu, gitu ya. Mereka tumbuh tinggi sekali ya, bahkan China sempat tumbuh 14%. Sementara kita ketika berada pada bonus demografi ini tumbuh hanya sekitar 5%-an. Nah, jadi dalam kondisi normal itu kita ketinggalan dan bahkan tidak punya faktor penarik yang pada akhirnya merintangi usaha kita ya, Indonesia, sebagaimana Pak Jokowi juga sering menyampaikan bahwa kita ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah gitu ya. Jebakan pendapatan menengah itu kalau kita melihat berdasarkan klasifikasi World Bank ya, pendapatan menengah itu antara 4.000 US dollar sampai 12.000 US dollar per kapita ya. Kita masih sekitar 4.000 ya, masih pendapatan menengah lah ya. Tapi kita ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita tidak ingin menjadi negara yang biasa-biasa saja ya. Tapi kita ingin menjadi negara kaya. Nah, untuk bisa keluar menjadi negara dari pendapatan menengah terus kemudian jadi kategori negara maju atau negara kaya, itu harus di atas 12.000 US dollar per kapita. Di mana untuk itu kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi setidak-tidaknya 6,5% sampai 2030. Maka kita selain membutuhkan faktor pendorong dari dalam, kita juga memilih harusnya punya faktor penarik dari luar, yaitu tadi konektivitas dengan production network.
Nah, di waktu normal ini kita membuat kita ketinggalan. Ya. Jadi usaha-usaha kita sebenarnya kalau kita bicara perspektif jangka panjang ini akan lebih baik kita bersama gerombolan, bersama dengan persekutuan, bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi pada saat seperti ini, ya, di saat krisis, di mana ada diskoneksi atau ketidakterhubungan kita dengan kelompok tersebut, membuat krisis ini tidak menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya. Asumsinya kalau cuma China yang terdampak. Gitu. Jadi pada saat itu hitungannya kalau tidak salah setiap 1% ekonomi China itu turun, itu kita perekonomian kita pertumbuhannya cuma turun waktu itu kalau salah hitungannya 0,09%, 0,1%. Jadi tidak terlalu besar dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan dengan Thailand. Gitu. Jadi ini semacam blessing in disguise. Ini juga pernah kita alami tahun 2008 ketika kita tidak terhubung dengan finansial global yang membuat kita sepertinya ya tadi juga ada blessing in disguise sebagaimana juga disampaikan itu mantan wapres kita menyampaikan hal itu. Nah, tetapi ternyata ya ketika masuki bulan Maret ternyata kita juga terdampak meskipun kalau dari analisa kami ya kalau kita lihat dari analisa Google Trend ya waktu itu kita melakukan analisa melalui Google Trend kita cari keywords-nya kita mengadopsi ya lembaga kami mengadopsi ada apa? Ya, fiturnya ini hilang ya sinyalnya. Ya. Oke, mungkin menunggu dulu Fitra mungkin. Tunggu dulu. Bentar ya. Sudah ada? Belum ya? Pak Fitra? Halo, Pak Fitra? Oke. Koneksinya ini ya, agak... Putus-putus ya? Putus-putus, oke. Siap. Lanjutkan lagi mungkin? Silakan, Pak. Oke. Jadi, sebentar tadi. Bentar. Ini screen saya masih nampak nggak? Udah enggak. Udah enggak ya? Sebentar. Ya. Oke, share. Oke. Oke, nah, jadi kembali lagi, jadi ketika kita melakukan analisa Google Trends berdasarkan scoring dari Google Analytics, ternyata sebenarnya COVID itu sudah masuk mulai bulan Januari. Gitu. Tapi anyway, ketika kasus itu pertama kali terdengar di Indonesia mulai bulan Maret, itu kemudian kita mulai menghitung dampaknya, ya, mulai menghitung dampaknya yang ternyata akan jauh lebih besar, gitu ya. Karena ini tidak terjadi hanya dari China, tapi itu sudah menjadi pandemi global, sebagaimana yang diumumkan oleh WHO, gitu ya. Dalam hal ini bukan China saja yang terdampak, tapi juga negara-negara lain, dan dalam hal ini Indonesia juga terdampak. Gitu. Nah, dan kita melihat perkembangannya di bulan Maret, bahwa rupiah dan IHSG tertekan, bahkan rupiah sempat berada di level 17 ribuan, ya. Dan kita melakukan serangkaian diagnosa untuk itu, gitu ya. Apa yang menyebabkan rupiah seperti itu? Padahal kalau kita lihat secara fundamental atau biasa disebut fair value-nya rupiah, itu seharusnya berada di level 14.000. Kenapa? Ya, meskipun kalau kita lihat topangan rupiah itu secara fundamental memang tidak terlalu solid-solid sekali, tetapi di bulan Maret seharusnya fair value yang di level 14.000. Kenapa? Ada dua hal yang menyebabkan itu. Yang pertama adalah neraca dagang kita positif. Selama bulan Januari sampai Maret itu surplus, ya, dan itu didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat. Biasanya surplus itu terjadi karena impornya jauh lebih turun dibandingkan dengan ekspornya, bukan karena ekspor yang meningkat. Tapi di bulan Januari sampai Maret kita melihat bahwa ekspornya tumbuh cukup tinggi dan itu menciptakan surplus. Nah, ini seharusnya merupakan faktor positif buat rupiah. Yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh
Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, itu bunga. Nah, seharusnya ini juga faktor positif buat rupiah. Nah, setelah kita cari dengan serangkaian diagnosa, ternyata memang yang memicu pergerakan rupiah selama bulan Maret, atau setidaknya sampai sekarang juga masih gitu, adalah market fear. Jadi, market masih melihat bahwa pemerintah masih belum jelas ini untuk menangani COVID-19. Jadi, strateginya adalah pada akhirnya kita melihat bahwa ya usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani COVID itu akan berimbas positif buat rupiah dan juga ISG. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita juga mengukur dampaknya. Karena yang menjadi permasalahan di perekonomian adalah bukan kita melakukan PSBB atau tidak. Yang jelas adalah bagaimana kemudian jelas gitu ya, strateginya. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pandemi ini bisa berakhir lebih cepat. Gitu. Nah, sebagai perhatian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah beberapa asumsi skenario yang kita buat, gitu ya. Jadi dalam kondisi yang paling buruk, kita bisa tumbuh minus 0,84%, ya, minus 0,84%. Masih punya ruang positif, ya. Kalau misalnya ini berakhir misalnya di bulan Juni, ya, di bulan Juni kita masih punya ruang positif, ya, antara 1,2% sampai 2% lah. Kalau sudah lebih dari bulan Juni dan pandemi ini masih staying, mungkin kita akan tumbuh di wilayah yang negatif, ya, minus 0,84%. Nah, apa arti yang angka ini? Ya, kalau secara relatif kita akan melihatnya tentunya dari sisi pengangguran. Nah, dari sisi pengangguran, ini adalah salah satu skenario yang kita buat ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu angka pengangguran sekarang adalah sekitar 7 juta orang, ya. Dari 7 juta itu kemungkinan besar akan ada tambahan 100%, ya, kurang lebih 7 juta lagi atau bahkan lebih. Ini belum kita update, tapi sepertinya bisa sampai 8, 9 juta atau bahkan 10 juta orang ya untuk skenario terburuk. Jadi all in all bisa kurang lebih 17 juta orang ya menganggur di Indonesia. Kalau angka pengangguran kita sekarang ini adalah 5%, nah ini bisa double digit nanti ya, bisa di atas 10%. Dan skenario ini mungkin saja terjadi karena di Amerika Serikat sendiri itu sudah ya, 22 juta orang menganggur. Nah, sektor apa saja? Nah, kalau kita lihat secara umum, semua sektor terdampak. Tadi saya dengar pembicaraan di awal bahwa berbeda dengan tahun 98, ada beberapa sektor yang bisa survive, tetapi ini hampir semua sektor terdampak. Cuma bedanya, saya belum melihat bahwa ini kita akan lebih parah dibandingkan tahun 98, karena dari sisi magnitude di tahun 98, pertumbuhan ekonomi kita minus 13%. Ya. Sementara ini kemungkinan terburuk kita adalah minus 0,8%. Ataupun kalau kita pakai data IMF, kemungkinan terburuk adalah minus 3,2%. Gitu. Jadi bahkan kemungkinan terburuk yang dimunculkan oleh IMF pun itu tidak lebih besar dibandingkan dengan krisis tahun 1998. Dan dalam hal ini mungkin kita bisa sedikit lega. Dan dalam kondisi kesehatan dari sektor keuangan, kita juga seharusnya bisa menjadi lebih positif. Kenapa? Karena sektor keuangan kita dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dan juga dengan LPS gitu ya, yang mana aktor-aktor semakin banyak sekarang dan kemudian dikelola lebih baik. Artinya tidak seperti 98 yang ada mismanagement di situ. Sekarang kita relatif lebih siap lah untuk gejolak di sektor keuangan. Meskipun ya tentunya ini dalam hotel dan restoran itu pengangguran paling banyak. Kemudian ada pengangkutan. Saya ini menyatukan pengangkutan dan komunikasi, tapi sebenarnya yang paling besar porsinya adalah di pengangkutan, gitu ya. Keuangan, jasa sewa, jasa perusahaan, jasa-jasa. Nah ini jasa-jasa termasuk jasa pendidikan di sini ya. Yang mana tadi kemungkinan layoff-nya terutama di lembaga-lembaga swasta kali ya. Ini jasa pendidikan swasta ini yang sebenarnya semakin berat. Tadi saya juga mendengarkan beberapa perbincangan di awal yang tentang bimbingan belajar dan lain-lain. Ini sebenarnya berat untuk kita semua. Tetapi where there is a will, there is a way, gitu ya. Nah, kembali lagi mungkin saya akan share ada beberapa temuan lagi gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meminimalisir penyebaran virus.
Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sebenarnya juga sudah cukup baik. Ya. Dalam PSBB, atau dulu kita kenal karantina wilayah, kemudian dirubah, diperkenalkan atau reintroduce menjadi PSBB, itu sebenarnya sudah ada referensinya. Nah, kalau dulu ada yang dinamakan Spanish flu, ya, tahun 1918 sampai 1920, ya, kejadiannya. Spanish flu ini kita kenal sekarang sebagai influenza. Jadi nanti COVID-19 itu akan menjadi seasonal flu atau flu musiman, ya. Kalau mudah-mudahan kita ada vaksinnya gitu ya. Jadi influenza yang kita kenal sekarang itu adalah berdampak cukup buruk di perekonomian global juga pada saat itu, yang dimulai dari Spanyol, makanya dinamakan Spanish flu. Nah, ini dibandingkan kota-kota, ya, tahun 1918 di Amerika Serikat, dibandingkan kota-kota yang melakukan restriksi atau containment secara ketat dengan kota-kota yang tidak melakukannya. Itu ada counterfactual. Jadi ternyata kota-kota yang melakukannya dengan baik, ya, itu mengalami employment rate yang meningkat dan mortality rate yang turun dibandingkan dengan kota-kota yang tidak, gitu ya. Sehingga secara welfare, secara well-being, dan secara perekonomian mereka jauh lebih bagus, better off dibandingkan dengan kota-kota yang tidak melakukannya, gitu. Nah, sekarang kita juga sudah melihat setidaknya di DKI itu sebelumnya jumlah infeksi hariannya peningkatannya bisa sampai 15%, sekarang bisa 4%, gitu. Jadi ada harapan lah bahwa pandemi ini tidak akan terlalu lama, ya, menghinggapi perekonomian Indonesia. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah tentunya kan kita sekarang dibatasi pergerakan segala macam, ya. Pastinya semua orang menderita, ya, semuanya, ya. Saya sendiri juga mengalami potensi penurunan income yang juga cukup besar, gitu ya, karena memang kan saya sebagai konsultan dan potensi penurunan income terjadi ke semua kelas, tidak bias kelas, semuanya kena, gitu ya. Baik yang miskin, yang menengah, ya. Kemarin saya bahas di TV One ada aspiring middle class, ada 115 juta orang yang dia baru graduate dari orang miskin, ingin merangkak ke kelas menengah, tapi harus terkena dampak dari COVID ini. Itu. Nah, ini yang sebenarnya juga cukup mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi, ya, idenya adalah bagaimana untuk menahan penyebaran virusnya. Karena semakin lama dia di perekonomian, maka semakin berat pula untuk kita semua. Jadi ini ada sebuah hipotesis yang dimunculkan oleh Prof. Arif Ansori Yusuf dari Unpad, gitu ya. Ini kita bicara mengenai, jadi untuk perekonomian itu kan kita mengenal dua faktor produksi utama. Modal, ya, capital, mesin, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua adalah manusia, ya, sumber daya manusia, labor, tenaga kerja. Termasuk semua kita di sini, ya. Nah, kalau misalnya virusnya itu dibuat as it is, gitu ya, nggak dikontrol segala macam, bisnisnya sesuai, ekonomi jalan, gitu ya, tetapi dia menginfeksi manusianya, maka perekonomian kita tidak akan betul-betul bisa kembali lagi ke level normal, gitu ya, karena ada permanent impact loss of human capital. Dan kalau lihat datanya Kemenkes, kita kan sebelumnya nggak terlalu worry, ya. Kenapa? Karena yang kena cuma orang-orang tua aja tuh, gitu kan, di atas 50-an tahun, gitu ya. Mohon maaf yang di atas 50 tahun umurnya, Bapak Ibu, ya. Tetapi ternyata yang data Kemenkes, kohort paling banyak adalah usia 30 sampai 50 tahun, gitu. Ini kelompok usia produktif, gitu. Jadi semuanya bisa kena, dan itu yang paling banyak, gitu ya. Bukan orang tua yang paling banyak, justru kelompok umur ini, gitu. Dan ini akan menyebabkan apa? Permanent impact loss of human capital, sebagaimana cerita tadi saya di awal. Kita membutuhkan bonus demografi, kita membutuhkan kenaikan produktivitas, tapi kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, ya maka kehilangan. Maka yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, menahan mobilisasi dengan harapan bahwa ya semuanya bisa di-preserve nanti. Jadi kita bisa tahan gitu, pergerakannya supaya tidak infectious. Nah, berdasarkan hitungan lain, Prof. Arif Ansori Yusuf juga bilang bahwa sampai 2030, kalau misalnya kejadiannya business as usual, artinya tidak dikelola dengan baik, kita bisa kehilangan 18.000 triliun, ya, rupiah. Ketimbang kalau misalnya kita mengelola ini, kita melakukan restriksi, kita cuma kehilangan 4.000 triliun. Jadi selisihnya adalah 14.000 triliun. Dan Bapak Ibu tahu sekalian, GDP Indonesia, ya, total produksi di Indonesia semuanya, kekayaan kita adalah 14.000 triliun. Itu setara dengan satu tahun produk domestik bruto kita, gitu, sampai tahun 2030. Maka besar sekali dampak. Nah, kemudian ya pada akhirnya
economy can recover, but we can recover dead bodies. Kalau udah mati nggak bisa dibangkitkan lagi. Gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menahan atau bisa mempertahankan kesejahteraan manusia. Tahun 2020 berdasarkan dari Profesor Agazio Yusuf, skenario-nya ada 1,2%. Tadi saya juga punya skenario sama antara 1,2%, 2%, dan juga minus 0,8%. Ini kalau 1,2%, 2021 bisa tumbuh di atas 8%. Kenapa? Karena ada baseline scenario. Kita ada human capital, ada kemudian labor-nya, ada tenaga kerjanya, yang kemudian bisa ngegas lagi di tahun 2021. Ya, ini V-shape ini juga kita alami di tahun 1998. Ketika kita tahun 98 tumbuh minus 13%, tetapi di tahun 99 itu tumbuh positif 0,7% kalau tidak salah. Jadi kan ada pertumbuhan 13% kalau begitu. Ya, jadi ada selisihnya 13%. Jadi kita cukup baik pada saat itu V-shape dalam bentuk V-shape. Ini juga sama. Nah, syaratnya itu tadi, kita bisa mempreserve manusianya. Kita bisa mempertahankan level kesejahteraan manusia, bisa mempertahankan level produktivitas. Nah, kalau sudah begitu, berarti kita juga harus kemudian melakukan, pemerintah dalam hal ini, dalam beberapa kesempatan saya juga sempat menyampaikan bahwa 110 triliun, kalau kita lihat paket stimulus kebijakan pemerintah, stimulus fiskal itu ada 405 triliun. Itu 75 triliun untuk tambahan untuk fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Nah, yang 110 triliun ini sebenarnya tidak cukup karena dia cuma menyasar yang paling miskin. Sementara yang 115 juta orang ini bagaimana? Di inspiring middle class yang tadi saya sampaikan. Atau bagaimana dengan kelompok menengah yang lain? Memang udah ada peraturan-peraturan relaksasi kredit, apa segala macam. Itu yang sebenarnya bisa diajukan. Meskipun belum, kalau kita lihat kenyataan di lapangan itu masih sulit, ya. Tetapi pemerintah setidaknya sudah mencoba untuk melakukan relaksasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya cicilan, punya tangguhan, segala macam, itu kemudian bisa dinegosiasikan, direstrukturisasi dengan perbankan. Karena ya sudah keluar peraturan OJK-nya. Tapi di sisi yang lain, pada kelompok menengah ke bawah ini, ya, atau 40% level income terbawah, mereka juga butuh makan sekarang. Jadi mereka ini lepas dari tenaga kerja, lepas dari pekerjaan mereka bukan karena mereka tidak skillful, tapi karena mereka ya industrinya turun, industrinya ya harus mem-PHK gitu. Jadi yang mereka butuhkan adalah makan sekarang. 115 juta orang hitung-hitungan kita ya kalau kita pakai standar belanja kebutuhan pokok orang-orang Indonesia per bulan 375 triliun dan dibagi dengan 260 juta berarti per kapita 1,4 juta orang, 1,4 juta rupiah per orang gitu ya. Jadi setidaknya dalam satu bulan kita butuh 160 triliun ya untuk 115 juta orang ini. Nah ini sebenarnya bisa saja kemudian pemerintah kemudian menambah alokasi pendanaan ya karena ruang fiskalnya dan dari sisi moneter untuk quantitative easing secara teknis itu juga bisa dilakukan. Intinya duitnya masih bisa diusahakan lah ya. Ini untuk menahan produktivitas. Nah sekarang secara lebih spesifik lagi, bagaimana dampaknya terhadap sektor-sektor yang lain? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kebanyakan sektor terdampak. Tetapi sebenarnya there is always winners as well as losers begitu ya. Jadi yang sekarang ini paling berat itu adalah tourism, terus kemudian perhubungan ya, perhubungan laut, udara gitu ya, dan darat, konstruksi ya. Teman-teman saya yang bekerja di sektor konstruksi mereka bingung bayar gaji karyawannya gimana karena ya proyeknya stop. Manufacturing industri juga stop. Kita lihat di berita beberapa pabrikan besar Jepang itu harus stop produksi selama 2-3 minggu gitu ya karena mereka nggak mampu untuk menampung ongkos produksinya. Financial service, sektor keuangan juga ya sedang menderita juga sebenarnya sekarang. Termasuk di sini ternyata education, tapi education ini setengah-setengah, tanggung-tanggung dia. Dia bisa masuk yang potential winners juga asalkan dia bisa memanfaatkan tadi keberadaan teknologi. Nah, masalahnya adalah ini kita harus membaginya berdasarkan kelas gitu ya. Nah, untuk di tempat saya Universitas Indonesia, kita saja kalau secara infrastruktur kita tidak terlalu terdampak ya. Bahkan kita sekarang SPP masih masuk gitu ya. Terus ongkos operasional malah turun karena kita tidak melakukan aktivitas pembelajaran di kelas
gitu ya. Artinya untuk listrik juga nggak kepake apa segala macam gitu kan. Yang kita pakai sekarang ya sebenarnya lebih ke bandwidth ya, kuota data gitu ya. Yang mana sebenarnya mayoritas dosen di UI tidak memiliki masalah di situ. Gitu ya, tidak memiliki masalah di bandwidth, kuota dan lain-lain. Kalau kita pakai Zoom ini kan bisa dalam 2 jam bisa 10 GB ya habis gitu ya. Untuknya dosen-dosen di UI mungkin tidak terlalu terdampak di situ. Cuma untuk mahasiswanya gitu ya, kita punya mahasiswa 4.200 mahasiswa yang bidik misi. Artinya mereka tuh dibiayai oleh BT ya, dan ya mereka sekarang kan pulang ke rumahnya dan akses internetnya tentunya sangat terbatas gitu. Karena ya mereka kan juga harus memikirkan gimana untuk makannya, gimana segala macam gitu kan. Dan tentu pilihan untuk mengakses internet atau membeli kuota adalah prioritas yang kesekian gitu. Saya juga melihat bahwa terutama ya saya melihat kalau di pendidikan negeri ya mungkin guru-gurunya masih dibayar gitu ya. Tapi yang saya concern untuk yang negeri justru ya anak-anaknya gitu, anak-anak sekolahnya. Mereka kan juga berasal dari berbagai lapisan ya. Saya sering itu mikir-mikir lagi naik kendaraan terus ngelihat nih anak-anak kecil gitu ya main di luar, bukannya sekolah gitu kan. Artinya mereka ini sebenarnya dulunya sekolah, tapi ketika sekolahnya dibuat libur seperti ini harus akses internet, ya mereka nggak punya akses ke sana gitu kan. Ya udah akhirnya mereka bantu orang tuanya jualan di lapangan gitu. Untuk jasa pendidikan swasta saya rasa juga sama ya, tapi memang tergantung kelasnya gitu. Kalau misalnya kelas menengah ke atas mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Anak saya sekolah di SD karakter, dan dalam hal ini ya rata-rata orang tuanya menengah ke atas, jadi ya tidak masalah untuk pakai Zoom apa segala macam, jadi aktivitas pembelajaran masih bisa jalan lah ya. Nah, yang worrying tentunya adalah yang jasa pendidikan yang menengah ke bawah. Nah, ini yang susah. Karena apa? Karena pertama mereka akan dampak dari orang tuanya nggak bisa bayar ya atau menunggak. Karena apa? Karena mereka banyak yang di PHK juga. Terus yang kedua ya kemudian aktivitas pembelajaran tidak akan normal. Ini mungkin nanti Pak Prof. Asef akan bisa sharing banyak lah di sini. Bagaimana resolusinya bagaimana? Nah ini agak sulit ya karena saya sendiri sekarang udah coba meraba-raba gitu ya. Jadi tidak bisa tidak bahwa adanya disrupsi dari COVID-19 ini memaksa kita untuk adaptif ya, memaksa kita untuk berpikir kreatif untuk memakai platform teknologi yang ada gitu ya. Di satu sisi ini reduce cost, mengurangi ongkos, tapi di sisi yang lain ya butuh perubahan besar gitu ya, apalagi dengan sistem pendidikan yang selama ini berjalan secara fisik harus berubah secara signifikan. Mungkin itu adalah tanda bel selesai ya. Mungkin nanti Pak Asep ya bisa memberikan tips-tips lebih lanjut. Terima kasih, itu dari saya. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik banget. Terima kasih atas materinya. Jadi mungkin garis besarnya mungkin yang saya garis bawahi itu yang pertama adalah sektor yang terkena imbasnya. Terus yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu adalah pengangguran ternyata semakin banyak. Terus yang ketiga itu adalah bagian tenaga kerja itu harus disejahterakan. Yang terakhir itu adalah bagian edukasi, bagaimana caranya kita bisa adaptasi atau kreatif di dalam media pembelajaran saat ini. Gitu.